Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan atau mengupdate seputaran Bitcoin gitu teman-teman ya. Jadi kita ngebahas untuk short term ya. Kali ini balik lagi update-nya teman-teman. Ini saya pakai time frame 1 jamnya ya teman-teman ya. Ini time frame 1 jam biar lebih terlihat jelas ya. Oke guys, jadi sekarang ini memang membentuk seperti channel uptrend ya teman-teman ya. Ya ini Bitcoin ini sukses membentuk yang namanya higher low ya teman-teman. Sebentar saya tandain dulu pakai brush ya. Sini ya low 1, kemudian dia bikin higher low kembali teman-teman. Nah ini high 1 bentuk higher high kembali teman-teman ya. Jadi memang tugasnya si Bitcoin saat ini ya teman-teman ya. Saat ini dia harus mampu ya bertahan atau mempertahankan higher low-nya kembali di area sekitar 48 ribuan sekian dolar ya, sampai 49 ribu dolar sebelum melanjutkan kenaikan. Memang semalam ini dia mantul ya teman-teman ya, di garis trendline ini dia mantul ya sampai kisaran 51 ribu dolar, kemudian tereject kembali nih. Sekarang dia akan testing lagi nih dari trendline supportnya ya, hopefully dia mengalami pemantulan. Jadi kalau dia masih memantul di area sini ya, jadi kita masih sangat-sangat berpeluang sekali untuk melihat si Bitcoin ini masuk di area kotak ungu ini teman. Kotak ungu ini adalah strong resistance terdekatnya si Bitcoin, itu kisaran 52.000 sampai 53.000 dolar. Jadi itu untuk jangka pendeknya hanya dulu teman-teman ya. Jadi kemarin ini gimana ya, kapan ya Bitcoin balik ke 60.000 lagi ya, kapan ya? Jadi kita lihat dulu untuk short termnya terlebih dahulu gitu. Karena memang salah satu tanggal penting itu kisaran tanggal 14 sampai 15 itu ada rapat dari federal gitu kan teman-teman. Itu juga mungkin menjadi tanggal penentu juga. Kalau misalkan dia mengeluarkan regulasi yang kurang bagus untuk kripto dan lain sebagainya, market bisa terseret lagi untuk down kembali gitu teman-teman. Bisa aja Bitcoin balik lagi terdalamnya ke kisaran 42 ribu dolar atau bahkan ke kisaran 39 sampai 40 ribu dolar untuk si Bitcoinnya itu ya. Jadi enjoy aja dulu, nikmatin dulu aja alur market gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat untuk short termnya ini masih berpeluang jika dia memang mampu mempertahankan posisinya ya, dia create yang namanya high kembali nanti di sini di sekitaran 52 sampai 53 ribu dolar, dan pas banget di situ juga ada yang namanya nih resistance dari uptrendnya dia, ataupun kita bisa bilang juga sebagai ascending channel ya teman-teman ya. Oke, jadi memang ini pas banget ada resistance di sini dan juga ada strong resistance di sini ya, box warna ungu ini. Jadi memang ya semoga dia mantul lah di area sini ya, mantul cus di area sini. Dan nanti kemungkinan besar ketika dia hit di area situ, kemungkinan besar akan tereject kembali untuk testing lagi di trendline supportnya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ketika memang Bitcoin masuk di box warna ungu ini. Ini untuk si Bitcoin time frame 1 jamnya gitu ya. Namun jika memang dia tidak mampu nih ya, kalau dia nggak mampu mempertahankan uptrendnya dia, ya dia berpeluang untuk hit lagi nih di area sini teman-teman. Di sini ya, ini mungkin saya tebelin dulu lah. Nah ya, ya itu di kisaran 46 ribu dolar ya, bisa balik lagi ke area situ teman-teman ya untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih, seperti itu tuh ya. Yang nanyain kalau dia terbreakdown kira-kira ke targetnya di berapa di situ teman-teman, kisaran 46 ribuan dolar sekian gitu teman-teman ya untuk si Bitcoinnya. Cuman memang saya sendiri sih nggak berharap sampai sana, tapi ya kita harus persiapin dulu aja lah ya, kalau memang dia benar-benar malah terbreakdown dari trendline support ini, nggak mampu dipertahankan areanya atau posisinya gitu teman-teman ya. Jadi memang buat kalian yang mungkin ingin menambah atau open posisi, mungkin bisa sedikit bersabar gitu ya untuk market saat ini gitu ya. Memang kemarin itu sudah mantul, cuman ya sayang sekali ditekan lagi sama seller ya teman-teman. Cuman kita bisa lihat di sini ya, di sini sudah mulai ya, dari time frame 1 jamnya kita bisa mulai ya. Di sini memang sedikit-sedikit nih turunnya, sedikit-sedikit turunnya teman-teman. Jadi memang kita bisa lihat mulai adanya pelemahan dari si seller, tapi dari buyernya ini cenderung masih strong ya. Cenderung untuk si buyernya ini masih lebih strong dibandingin si seller si Bitcoin di market Bitcoin ini sendiri teman-teman. Jadi memang yang kita harapkan untuk si Bitcoin sendiri ya, ini mampu dipertahankan areanya di lower high-nya, dia mampu dipertahankan untuk balik lagi mengalami penguatan kembali ya untuk si Bitcoinnya. Ya ini time frame 1 jamnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat untuk time frame yang lebih besar di time frame 4 jamnya, nah ini ya teman-teman ya. Tuh ya, kita masih melihat ya, memang terakhir kali ya ataupun beberapa hari terakhir ini ya, untuk buyer ini cenderung masih lebih strong ya. Ini bayarnya ini
apa namanya, sellernya ya, ini bayarnya kembali, ini sellernya lagi gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh ya, perbandingannya memang masih jauh lebih strong ya untuk bayarnya ya ketimbang si sellernya. Cuman memang ini bukan menjadi salah satu kepastian ya untuk market bisa pasti mantul di area sini ya. Tentunya kita masih sama-sama menunggu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari gambaran sekilas di time frame 4 jam ini lebih kelihatan jelas gitu teman-teman ya, kalau memang kekuatan si buyer ini masih cenderung lebih memegang kontrol ya ketimbang tekanan si seller yang kita melihat berangsur-angsur mengalami pelemahan gitu teman-teman ya. Ya semoga saja Big Fan atau Whales masih mempertahankan di area-area ini untuk market bisa going up kembali ya. Jadi memang ini adalah area yang krusial untuk jangka pendeknya si Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Entah dia akan mengalami penguatan kembali atau malah dia terbreakdown ya teman-teman ya, ke area support ini kisaran 46 sampai 47 ribu dolar untuk si Bitcoinnya gitu teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoinnya ya, nggak ada yang spesial atau bagaimana ya, masih menunggu konfirmasi lagi untuk si Bitcoin teman-teman ya. Untuk time frame kita bisa lihat tadi time frame 4 jam dan time frame 1 jamnya gitu ya. Itu aja, dan ini saya analisa di Exchange Prime XBT teman-teman. Nah, jadi ini juga adalah salah satu platform exchange ya teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kalian mau open ini harus menggunakan VPN ya. Kalau misalkan dari Indonesia harus menggunakan VPN nih teman-teman, karena memang saya sudah coba-coba ya, karena saya penasaran, akhirnya saya coba exchange ini nggak pakai VPN itu nggak bisa gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian nanti open awal-awal kurang lebih seperti ini gitu ya, Prime XBT gitu teman-teman ya. Ini tampilan awalnya ya tuh ya. Jadi memang ini trading platform ya, exchange juga ya. Kalian juga bisa download di aplikasi handphone, bisa teman-teman ya. Nih tuh ya, di tablet kalian bisa, di komputer dan lain sebagainya bisa nih teman-teman ya. Tuh di aplikasi juga ada di App Store, di Google Play ya. Nah kemudian nanti kalian tinggal login atau register aja nih. Untuk kalian bisa daftar. Nah nanti kalau misalkan kalian mau emang membuat akun di Prime XBT ini teman-teman ya, kalian bisa menggunakan, nah ya nanti kalian bisa menggunakan referral code dari saya jika kalian mau teman-teman ya. Jadi ini ada directnya ya teman-teman ya, dan ini adalah referral ya. Jadi berapa persen yang kalian dapat nih, misalkan kalian invite teman kalian juga invite lagi pakai referral code dan lain sebagainya. Ini lama kelamaan mendapatkan bonus nih berapa persennya nih. Jadi ini adalah istilahnya bagana lah gitu ya untuk si referral code-nya ini sendiri. Nah kemudian di access ini apalagi nih kelebihannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita klik ya, ini kan main ya. Kalau misalkan kita lihat ke main, di sini ada total phone ya. Kalian bisa deposit ya, dan ini bonus ya 24 jam pertama ketika kalian bikin account, nanti kalian bisa mendapatkan bonus sampai 50 dolar nih. Ya, jadi kalian bisa klaim ya teman-teman ya. Dan ini untuk walletnya ya, kalian bisa deposit misalkan nih pakai USDT TRC20. Kalau kalian klik deposit, nah ya USDT, nah ini kalian tinggal, ini ada yang namanya deposit address-nya ya, ERC20 nih. Tuh ya, tinggal kalian bisa ke barcode-nya atau copy address, tinggal kalian copy ke wallet kalian untuk top up di sini. Ya di sini juga ada ETH juga ada ya teman-teman ya. Kemudian ada USDC juga ada gitu teman-teman. Ada COV juga ada gitu ya. Jadi memang mereka ini mendukung ataupun menggunakan jaringan ERC20 ya. Jadi jangan salah, Bitcoin juga ada nih tuh teman-teman. Jadi cara depositnya seperti biasa lah ya. Kemudian ini ada fitur exchange juga di sini tuh ya. Di sini juga ada yield account nih teman-teman ya. Jadi seperti di depositokan lah teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan kita lihat get started, nah seperti ini teman-teman. Ini bisa kalian API rates-nya ya berapa persen ya. Kemudian kalian tinggal stake now aja. Dan di sini kita bisa lihat yang standar, advance, premium, dan elite nih teman-teman. Ya, kalian bisa upgrade juga nih. Ya, dan juga durasinya berapa lama nih. Ya, jatah kalian istilahnya waktu kalian untuk staking ada ini 1 tahun nih, teman-teman. Ya, yield APY-nya berapa nih? Bunganya kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman buat yang nanyain bisa di staking nggak, bisa. Ya. Kemudian yang untuk copy trade lagi, teman-teman, tinggal kita klik continue ya. Ini bisa kalian klik create a strategy atau go to rating. Nah, kalau misalkan go to rating ya, kalian misalkan nggak mau pusing lah ya. Kalian bisa lihat aja di sini. Yang ratingnya paling bagus yang mana nih? Ya, teman-teman ya, di sini. Yang ratingnya paling bagus untuk trade-nya nih, tuh rating. Ya, dan di sini ada followersnya berapa nih? Ya kan? Nah, misalkan kalian tertarik yang di area sinilah ya. Ini kalian tertarik nih misalkan yang ini. Ya, Bitcosaurus Apps ya nih.
teman-teman. Misalkan kalian follow ya, kalian confirm ya teman-teman ya. Di sini confirm aktif. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Kalau yang mau kalian copy trade kan itu seberapa ya nominalnya, kalian bisa ikutin, kalian bisa isi. Kalau misalkan sudah kalian isi, tinggal confirm dan follow aja teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan diklik lagi ini ya, kita klik pengen tahu ya teman-teman. Nah ini totalnya udah berapa persen, dia plus ya, today lagi minus teman-teman ya. Kemudian ini untuk profitnya dia ya, ini untuk keseluruhannya secara keseluruhan teman-teman ya, rate-nya dia secara keseluruhannya. Dan ini beberapa datanya buat kalau misalkan kalian mau cross check terlebih dahulu sebelum ngikutin yang mana kalian mau copy trade kan gitu, akun yang mana ya teman-teman ya. Jadi itu sekelas untuk copy trade ya. Lalu kemudian apalagi di sini ada margin nih teman-teman ya. Jadi di sini ada pilihan margin juga. Nah, ini teman-teman ya, untuk margin ya sama seperti biasa lah untuk kalian nge-tradingin di sini ya. Kalian mau tradingin apa ya. Kemudian ini tinggal diisi kalian mau analisa dari time frame berapa dan masukin beberapa halnya lah ya, teman-teman. Jadi kurang lebihnya sama lah seperti exchange lainnya untuk fitur margin ini sendiri. Ya, ini juga kalian bisa plus lagi atau tambahkan gitu teman-teman ya. Misalkan chartnya kalian mau buka ya, untuk berapa aja kalian ganti nih, misalnya ini Bitcoin, kemudian ini apalagi gitu, bisa nih teman-teman ya. Jadi nggak cuma satu ya. Untuk di bagian margin ini yang kalian bisa tradingin langsung buka beberapa chart. Nah, kemudian di sini bagian kontes ini teman-teman ya, di sini ada kontes ya untuk trading. Nah, kalian bisa ikutin juga ataupun join ya untuk kontes ini. Ya, ini udah full dan ini yang dua ini belum full nih teman-teman. Ya, jadi ini masih sekitar 1 hari lebih, ini 2 hari lebih. Dan awardnya ini 5.000 USDT, ini 5.000 USDT nih. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutin kontes ya, lomba trading, bisa nih di sini masih join, masih ada slotnya. Yang ini udah full. Nih, teman-teman. Yang ini sampai 100.000 USDT loh, mantep banget kan. Ini masih sekitaran 10 hari lebih lah. Nah, nanti kalau misalkan slotnya ini nggak full ya, kalian bisa join juga nih, teman-teman ya. Jadi ini untuk kontesnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau klik analisis ya teman-teman ya di sini. Nah, ini tampilan yang tadi sudah saya sampaikan juga ke kalian gitu. Jadi tinggal klik yang di bagian analisis ya, tinggal kalian klik asetnya mau aset apa ya. Tinggal kalian analisa terlebih dahulu sebelum kalian klik trade now. Nah, munculnya nanti di margin ini. Ya, teman-teman ya, untuk kalian bisa open posisi buy ataupun sell gitu. Tapi kalau misalkan sebelum masuk ke sini kalian mau analisa dulu nih, bisa di sini. Dulu terlebih dahulu nih, bisa di kolom analisis ini bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung nih teman-teman ya, kalian langsung analisa di sini juga bisa gitu kan, langsung trade juga bisa di sini di bagian margin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian setting ini kalian juga bisa ubah nih bahasanya ya, dan reverse currency-nya apa nih, satuannya nih teman-teman. Kalau saya kan pakai USD aja lah gitu kan teman-teman. Nah, jadi ini kalian bisa juga ganti password dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga buat kalian ya, di sini ada referral code, sekali lagi saya info ya, biar kalian misalkan kalian mau tertarik join ya, bisa pakai mungkin referral saya, dan referral kalian nanti juga share ke teman kalian biar kalian juga dapetin bonus. Dan terakhir jangan lupa juga kalau misalkan mereka ini juga sudah ada di aplikasi HP. Kalian bisa download di App Store ataupun di Play Store teman-teman. Ya, untuk Prime XBT ini sendiri. Ya, jadi sekilas itu teman-teman, nanti semua informasinya ataupun sosial medianya jangan lupa juga kalian ikutin, Telegramnya juga ya, biar kalian nggak ketinggalan info terkini untuk Prime XBT ini. Dan jangan lupa juga mereka masih ada kontes trading ya, sampai 100.000 US dollar teman-teman hadiahnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.